kiasan Yesus di surga. Yang Allah di surga itu Yesus, bukan Bapa. Mosok Yesus doa sama Yesus, doa sama jeruk. Lalu Yesus memakai Bapa sebagai kiasan. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ibu nggak paham nggak apa-apa. Ibu, saya nggak permasalahan ibu nggak paham. Tapi kebenaran Alkitab seperti ini. Itu sama persis dengan pendeta dan romo di luar sana juga nggak paham. Ketika Yesus jadi manusia, ternyata di surga itu yang jadi Allah Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat 12 very clear kok, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya Bu, ibu nggak akan bisa paham. Saya sudah tahu itu, ibu nggak bisa. Jangankan ibu yang di luar Kristen, itu romo-romo itu, romo dan pendeta yang doktor itu nggak paham kayak begini. Dijamin, tapi tidak bisa membantah karena ayat Alkitabnya ada. Yang ibu pahamin itu kan cuma tafsir-tafsir doang. Itu Allah itu Bapa, karena sejak kapan Yesus bilang bahwa Bapa itu Allah? Ya, itu panggilan, itu kiasan untuk Yesus. Yang jadi Allah ya aku. Makanya Yesus bilang, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Loh, kok aneh? Kalau kamu lihat aku, yang fisik ini, kamu lihat yang mengutus aku. Ya, Yohanes 12 ayat 45, artinya yang mengutus aku kan Allah. Ya, Allah itu ya aku di sana. Gitu loh, Bu. Ya, clear, Bu. Oke. Jadi apa? Tunggu dulu sedikit saja, Pak. Belum tuntas. Ya, dokter Dian terakhir ya. Iya, belum tuntas sedikit ini. Karena nggak ini. Apa namanya? Kalau memang yang disebut Yesus itu Bapakku, yang diklaim sebagai Bapakku di surga adalah Yesus itu sendiri, kenapa kalimatnya tidak menjadi maksudnya gimana ya? Bapakku di surga diganti dengan kata yang mana, kalimat yang pas, sehingga itu merujuk pada sosok Yesus itu sendiri, ya? Karena seperti apa Pak ya? Itu misal apa kalimat yang tepat kalau kita mau menggambarkan yang dimaksud Yesus di situ adalah dirinya sendiri. Misal saya Pak berkata ya, ibuku ada di surga, ya. Jadi bagaimana menggambarkan bahwa ibuku yang saya maksud itu, yang di surga itu adalah diri saya sendiri. Saya yang berkata seperti itu, Pak Diani Adil berkata, ibuku yang ada di surga. Nah, bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kepada pemirsa, supaya mereka bisa tahu bahwa yang saya maksud ibuku di surga itu adalah saya itu sendiri. Mudah, Bu. Mudah banget. Karena ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Yesus menjelaskan, selama ini aku berbicara kepadamu sebagai kiasan tentang Bapa. Itu Yesus jelasin, Bapa itu kiasan. Andaikan ibu ada di antara 12 murid, andaikan, ya, Yesus menjelaskan nih, Bapa itu kiasanku. Sebenarnya yang di surga itu Allah itu aku, tapi dalam roh. Lalu para murid setelah dijelaskan, oke, Yesus, kami paham. Itu Bu, Yohanes 16 ayat 27 sampai 30. Andaikan ibu ada di situ, pasti ibu juga ikut para rasul. Oke, Yesus, kami paham. Ternyata Bapa itu kiasanmu toh. Sayangnya ibu nggak ikut di situ. Kami yang nggak ikut, kami paham, Bu. Kami bisa paham. Kami satu roh, satu pemahaman dengan para rasul. Makanya rasul nggak ada yang nyembah Bapa. Saya kasih hadiah kalau ada yang bisa menunjukkan ada rasul nyembah Bapa. Saya kasih hadiah. Ya, nggak ada. Karena para rasul very very clear. Oh, ternyata Bapa itu kiasanmu toh Yesus. Tidak mungkin dong engkau bilang, Yesus yang Allah, aku Yesus yang manusia mau berdoa kepadamu. Kan tidak begitu, Bu. Tapi setelah Yesus naik ke surga, udah kagak ada lagi tuh sebutan itu. Dijelaskan di Yohanes 16 ayat 26. Very clear, Bu. Saya very clear. Perkara ibu tidak very clear, yaitu silakan. Rasul-rasul very clear. Pendeta sama romo tidak ada yang paham. Tapi para rasul yang nelayan paham sepaham-pahamnya. Sama dengan kami. Saya juga paham sepaham-pahamnya. Makanya saya sama dengan rasul-rasul. Allah itu cuma Yesus. Nggak ada tuh bapak-bapak ini. Itu Bu, clear? Clear. Saya lagi Bung Handi. Lanjut, ya, lanjut. Oke, sedikit Pak. Jadi pada prinsipnya setelah saya mendengarkan bahwa Pak Hendrik ini tauhid ya, artinya semua merujuk kepada Yesus, begitu Pak. Lebih akhirnya tauhid ajaran dari tauhid manapun, Pak. Saya lebih tauhid dari tauhid manapun. Kalau Bapak tanya, tak jelasin. Setelah saya mendengar Pak Hendrik, rupanya Trinitas itu tidak sesuai dengan pemahaman Pak Hendrik.
Pak Hendrik sekarang sudah tauhid. Artinya Trinitas yang selama ini pernah didalami, kalau saya mendengar eh, pandangan Pak Hendrik ini sudah lari ke tauhid, begitu Pak Hendrik. Silakan. Ya, ya, tauhid di atas tauhid, Pak. Sebab ini yang membedakan, Pak ya. Sama-sama Allahnya satu, tapi roh dan punya nama. Ini yang membedakan dengan tauhid yang lain. Banyak orang mengklaim Allahku juga tauhid. Tauhid itu satu. Alkitab jelas menulis satu, bukan kesatuan. Ada esa artinya satu, bukan kesatuan. Cuman bedanya, Pak, Yesus ini tauhid ya. Saya tauhid, Kristen tauhid yang lebih tauhid dari semua tauhid karena Allahnya adalah roh. Roh itu bukan zat, bukan pribadi, dan punya nama diri. Seluruh jagat raya ini Allah yang punya nama diri Yesus Kristus, cuman Allahnya orang Kristen. Itu yang, tapi ini saya nggak mau singgung-singgung Allahnya orang lain ya. Silakan Anda mengklaim tauhid, tetapi Alkitab tauhid satu Allah, yes. Bukan cuma satu Allah, Pak. Roh. Roh, Allah itu roh, bukan Allah itu punya roh. Bukan, itu kan ajarannya BNS, ya. BNS Romo Dagu Bewok kayak gitu ajarannya. Allah itu punya roh. Salah. Allah itu roh. Dan punya nama, ini dia. Mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Allah. Ada ratusan ayat di dalam Alkitab, mulai dari Keluaran 5 ayat 23, terakhir Wahyu 15 ayat Wahyu 15 ayat 4. Di situ mari kita tinggikan namamu, 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 namamu. Giliran ditanya nama Allah siapa? Ayo. Ya, hanya Kristen yang bisa jawab. Nama Allah itu Yesus Kristus. Makanya semua itu mari berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami itu artinya Allah. Allah yang di surga, dikuduskanlah namamu tuh. Nama Allah siapa ayo? Yesus, nama Allah. Sama-sama tauhid. Mohon maaf, kami beda, Pak. Ya, kami beda. Ya, ini Alkitabiah yang makanya disebutnya sebagai gereja Alkitab Allah Esa di dunia, disebut the big one church, ya. Bibliology and God is one church. Ya, kurang lebih 500 juta anggotanya, ya. Amerika banyak. Jadi kalau di Amerika, di Australia, Bapak ngelihat gini, thanks Lord and God, nggak ada lagi. Thanks Father, nggak ada lagi Father. Ya, thanks you Lord and God Jesus Christ. Ya, mau disebut Lord and mau Tuhan dan, itu paham Pak kalau orang-orang kayak kami, orang-orang Allah Esa paham. Tapi kalau orang-orang Tritunggal begitu disebut Tuhan dan Allah, oh berarti dua. Tuhan bersama-sama dengan Allah berarti dua. Itu pemahaman mereka, Pak. Ya, kami ada 500 juta anggota, sementara yang Tritunggal itu ada 2 miliar, Pak. Makanya saya ngenes, Pak. Ya, yang di luar sana, yang mulai dari Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakost, Mormon, dan Advent itu totalnya 2 miliar, Pak, di seluruh bumi ini. Itu ya, Pak. Ya, jadi ini di Indonesia sudah mulai sekarang. Sekarang semua pendeta-pendeta itu sudah pada jungkir balik, Pak. Udah mikir, mumet, pusing gitu. Ternyata ayat Alkitab memang nulis gitu. Gitu loh, Pak, ya. Siap. Jadi ajaran Tritunggal yang selama ini Pak Hendrik ini ya sudah artinya adalah ada semacam ilham dari Roh Kudus sampai mengarahkan Bapak ke tauhid ini. Betul, Pak. Betul, Pak. Saya di Tritunggal 35 tahun, Pak. Lebih Tritunggal dari para Tritunggal. Saya ini lebih Tritunggal dari para Tritunggal. Bapak tahu toh, saya itu pasti di atas rata-rata. Ketika saya mengimani Tritunggal, saya di atas rata-rata, Pak. Mereka nggak tahu, saya tahu. Ketika saya dibuka ini, dulu saya bergabung dengan yang terhormat Dr. Joshua Tewu, ya, sebagai mentor saya. Oke, ada sedikit tidak sama saya dengan JT, tapi secara global sama. Kita sudah Allah Esa. Ada satu klik lagi yang belum cocok, gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi sudah tidak Tritunggal. Beliau juga sudah tidak Tritunggal. Saya tidak Tritunggal sama sekali. Itu, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih. Salam. Ya, silakan. Bang Ade, izin Bang Ade. Ya, silakan, Aki Peta, silakan. Yang lain juga boleh menyusul nanti bertanya kepada mumpung ada Pak Pendeta Hendritan. Pak Hendrik, selamat siang. Salam kenal Pak Hendrik. Ya, siang, Pak. Iya, saya Petalembu Pak Hendrik. Saya cuma mau tanya Pak Hendrik bahwa kalau tidak salah itu ada kajian Pak Dr. Huseima
tentang dirinya Yesus Kristus itu mengaku sebagai utusan. Ya, selama di bumi ya Pak ya. 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 Kemudian yang kedua, mengaku dirinya Tuhan. Apa yang Bagus ini. Pak Henry? Pertanyaan ini bagus, Pak. Pertanyaan Bapak ini bagus. Iya. Pertama saya mau jawab, tidak Eh. pernah ada Yesus disebut utusan. Tidak pernah ada. Yesus diutus Allah, yes. Tetapi bukan utusan. Ini pasti bikin bingung semua. Iya. Yesus diutus Allah. Ambilkan satu aja ya Pak ya. Bahwa Yohanes 17 ayat 3 gitu kan. Itu kan perkataan Yesus ya Pak ya. 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 Dia kan di situ mengaku sebagai seorang utusan. Tidak ada kata utusan, Pak. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengutus dan Engkau mengutus apa? Apa lagi itu? Engkau telah mengutus aku. Saya mau jelaskan mana yang kata utusan tidak ada. Jawabannya ada di sini, Pak. Ada di Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya. Bukan duta, bukan utusan, tetapi Allah sendiri yang datang. Nah, gimana mau utusan, wong Allah sendiri yang datang? Memang Allah mengutus Allah sebenarnya. Allah mengutus Allah menjadi manusia. Tidak mungkin ini utusan wong Allah sendiri kok. Aku yang ngutus ini yang datang sendiri. Jadi Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Berarti yang diutus sama yang mengutus sama dong. Yang diutus jadi fisik, yang mengutus Yesus roh. Iya benar, makanya tidak ada Yesus utusan. Kau diutus, tapi bukan utusan. Yesus itu diutus Allah, yes. Tetapi Yesus tidak pernah jadi utusan, karena bukan duta, bukan utusan. Lalu kenapa dia mengaku Tuhan, Pak? Tuhan itu ada dua pengertian. Perhatikan baik-baik, Pak. Tuhan itu ada dua pengertian. Satu adalah Allah berkarya. Allah ini bahasa yang mudah supaya Bapak-bapak mudah dimengerti ya. Allah itu yang duduk manis di tata surga ini bahasa saya Pak supaya Bapak ngerti. Pokoknya yang duduk manis di surga itu Allah. Namanya Yesus. Dari sebelum segala sesuatu ada, Allah di surga sudah duduk di sana namanya Yesus. Lalu yang turun ke bumi itu Tuhan. Allah yang berkarya disebut Tuhan. Allah berkarya 5 kali, Pak. 4 kali sebagai roh, 1 kali sebagai fisik. Pertama dia sebagai firman menciptakan surga bla 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 bla. 1 sebagai firman itu roh. Kedua sebagai Tuhan Yahweh, guru besar semua itu roh. Ketiga jadi manusia, ini baru fisik sekali-sekalinya. Lalu yang keempat adalah jadi Yesus yang tubuh kemuliaan. Lalu yang kelima jadi anak domba. Allah berkarya 5 kali. Sekarang Allah berkarya itu namanya anak domba. Sekarang ini Pak, Allah berkarya sebagai Yahweh sudah lewat, berkarya sebagai firman sudah lewat, berkarya sebagai anak manusia yang lahir di bumi sudah lewat, berkarya sebagai tubuh kemuliaan lewat. Sekarang sebagai anak domba. Dulu waktu di bumi makanya Yesus bilang aku ini Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 maksudnya aku ini Allah yang berkarya. Beda dengan Tuhan pengertian adalah roh. Ya, Tuhan yang di surga itu roh, sedangkan Tuhan yang ke bumi itu Allah yang berkarya. Makanya Yesus dengan tegas mengatakan, aku ini Tuhan, guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, jungkir balik semua nih, pendeta dan romo jungkir balik. Di mana Yesus bisa mengatakan aku ini Tuhan. Ini Yesus sendiri yang ngomong loh. Sebab Yesus tahu, aku ini Allah yang berkarya. Ya, jadi fisik ya cuman sekali-kalinya ini bahasa Betawinya, cuman sekali-sekalinya atu-atunya nih Allah jadi manusia ya cuman sekali-sekalinya ini. Ya sementara sebagai roh gitu. Ya, gitu Pak, jadi nggak ada utusan Pak ya. Berarti Pak Hendrik, berarti di Yohanes 17 ayat 3 itu berarti Yesus berkata pada dirinya sendiri gitu ya? Ya, jadi Yohanes 17 ayat 3, engkau satu-satunya Allah yang benar, engkau mengutus Yesus Kristus. Artinya, Bapak mesti link ke Yohanes 12 ayat 45, ya. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Kan Bapak itu mau membedakan antara yang mengutus dan kata Bapak yang diutus toh. Nggak taunya yang mengutus sama yang diutus. Tarua wae etak-etak keneh, Yesus keneh, Pak. Ya begini Pak Hendrik, saya cuma membaca letter-let ya, karena mohon maaf ya, kalau saya pribadi selaku orang yang punya latar belakang pendidikan seumpamanya,
kita kan dalam membaca sebuah kalimat itu kan harus kita memahami maksud dan kata-katanya kan gitu. Ya, di situ kan ada kata-kata penjelasan yang sangat-sangat konkret kalau menurut saya pribadi. Di mana kata konkretnya itu, di situ merujuk kepada hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya. Berarti kan tidak ada dua Allah yang benar. Artinya kalau menurut pemahaman saya berarti kan Bapaknya Yesus kalau menurut saya ya. Nah, Yang bilang Bapak mana, Pak? iya maksudnya tulisannya engkau gitu kok dibilang Bapak. enggak maksudnya Engkau loh gini, yang bilang Bapak mana? enggak maksudnya gini Pak Henry, kan ada di ayat-ayat lain mengatakan Salah itu, Pak. Itulah yang pengertian Bapak yang salah. jadi Engkau yang dimaksud adalah Allah yang mengutus Yesus. ya Lalu benar. Bapak harus Nah, ini oke. dia masalahnya, Bapak harus punya link Yohanes 6:29 lalu Yohanes 12:45. Maka itu baru disebut very clear. Kalau Bapak cuma baca 17:3 akan mampet di situ, Pak. Bapak linknya 6:29 lalu 12:45. Itu langsung clear. Iya karena itulah saya bilang tadi Henry, artinya Ya, Bapak nggak punya link Yohanes 6:29 lalu nggak punya link Yohanes 12:45. Cuman Coba. satu ayat ini. apa linknya coba itu Pak Ya, Henry? Bapak baca aja Yohanes 6:29. Allah telah mengutus Yesus. Berarti Allah Allah kan yang mengutus, yang bilang aku, Bapak siapa yang bilang Bapak? oke lah kita nganggap bahwa itu Allah ya menurut Oke. Lalu Ya. Bapak pikir ada dua Allah gitu, ya kan? ya bukan kalau berdasarkan penjelasan Pak Hendrik tadi, makanya Apa? saya bilang, berarti kalau begitu Yesus mengutus dirinya sendiri kan begitu. Ya, Kalau- maka Bapak harus membaca Yohanes 12:45. Baca 12:45, Bapak baru sadar. Cukup kali ke situnya. Cukup itu sudah very clear itu, Pak. Sudah Iya. very clear. Terima kasih lah Pak Hendrik. Ya, sudah very clear itu, Pak. Iya, iya. Sudah Saya lagi very dong. clear. Pak Henry, ini ada yang mengatakan dari karismatik sebelum terakhir dari saya ada Bang Juma habis ini dari karismatik mengatakan dirinya itu ngobatin orang naik turun surga, gimana itu Pak Henry? Silakan. Nah, gini, karismatik contoh ya, misalnya yang paling real itu kan nggak tahu kalau mau naik turun surga langsung terkena pasal Yohanes 3 ayat 13. Tidak pernah ada orang naik ke surga. Dari situ sudah langsung nyungsep, Pak. Ya, kepada siapapun yang ngaku pernah naik ke surga, maka Anda terkena Yohanes 3:13. Bagi yang ngobatin, in the name of Jesus be healed. Seperti pastor jalanan KKR yang penuh tipu-tipu itu ya. Iya, iya. Dalam nama Yesus sembuh. Pertanyaan saya, kamu pendeta yang teriak-teriak dari tadi dalam nama Yesus, Allahmu siapa? Allah saya Bapa, Pak. Berarti kamu nipu. Artinya kesembuhanmu bukan dari Yesus, karena Allahmu bukan Yesus. Dari Bapa. Bapa yang mana, Pak, yang bisa bikin kesembuhan? Bapa mana? Ya, Lukas 13, Lukas 11:19 sudah jelas itu Beelzebul atau Yohanes 8:44. Iblis jadi bapakmu. Kalau saya sih yakin, saya sih berani ya toh mengatakan itu kesembuhan dari iblis, Pak. Nanti dia pulang ya toh 3 hari lagi sakit encok lagi, 3 hari lagi lumpuh lagi. Ini Ya. tipu-tipu itu Pak Henry ya. Alah, Pak, kalau cuman kayak gitu, Pak, mohon maaf, lebih hebat di Sukabumi, Pak. Tak ajak yuk. Di sana lebih hebat lagi, Pak. Kapan-kapan kita ke sana, Pak. Itu Pak ya, Ya. itu lebih hebat lagi. Tapi juga itu Pak, nanti pulang sampai rumah sama sakit lagi. Kalau yes. mau mondok terus di situ, tapi mondok itu sehari murah sih Pak, 150.000, terus obatnya 60.000. Mondok aja di situ, Bapak yang lumpuh bisa jalan-jalan, asal masih di situ Pak. Ya, di situ nanti dia nggak tahu lah apa namanya. Kalau saya menyebutnya sebagai sihir mesmerism, itu ada di ilmu kedokteran. Istri saya kan dokter, jadi dia bisa cerita. Dulu Oke. sebelum ada obat bius itu semua itu pakai hipnotis mesmerism. Orang itu sakit bisa berdiri loh. Dioperasi bisa nggak terasa sakit karena sudah dicuci dengan yang namanya hipnotis mesmerism. Dulu sebelum ditemukan obat bius, Pak, ayo kalau orang belek Iya, hipnotis. hipnotis, Pak. Ya. Kalau Bapak sakit nih, Bapak sekarang sakit nih, sakit perutnya atau apa, dihipnotis sakitnya hilang, Pak. Bapak jalan-jalan biasa tuh. Baik, Coba Pak. Bapak pulang dari situ sakit lagi. Iya. Ya, itulah ajaran tipu-tipu yang mereka lakukan. Yes. Silakan Guru Indra Juma. 100% tipu-tipu, Pak. Tipu-tipu Tipu-tipu. 100%. Iya. Makasih Bang Juma. Lanjut Bang Juma.
Baik, selamat siang Pak Pendeta, salam kenal Pak. Salam kenal, Pak. Iya, meski beberapa saat yang lalu kita udah pernah dialog kok, tapi serasa hari ini harus lebih semangat lagi Bapak. Saya ini masih awam Pak, saya ingin tahu ketika kemudian malaikat datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf di dalam Matius 1 dan Matius 1:21 dan juga Lukas 1:31. Di situ malaikat memerintahkan kepada Yusuf dan juga Maria memberikan nama Yesus itu kepada anak manusia atau kepada siapa Pak? Ini dulu. Ya. Oke, ya. Jadi hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Jadi nama Yesus itu nama yang di dalam bahasa saya dipesan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat. Maria, nanti anakmu kasih nama Yesus ya. Dan bukan cuman ini Pak, Yohanes juga gitu. Yohanes juga gitu, Samuel juga, siapa lagi ya? Ada beberapa itu yang disuruh oleh malaikat, termasuk Ismail juga. Ismail dan namailah dia Ismail ya, itu ada itu. Itu disuruh oleh malaikat. Jadi Ismail itu nama dari Allah. Kemudian salah satunya Yohanes Pembaptis, lalu Yesus. Menjadi masalah Yesus itu nama siapa? Bapak akan bisa terjawab kalau Bapak membaca Yohanes 17 ayat 12. Ya, baik Pak. Jadi kalau Bapak arahkan saya ke Yohanes berapa Pak? 17, 12. Oke, namamu yang engkau berikan kepadaku. Tapi kalau kita melihat Pak, Bapak kurang bacanya Pak. Namamu yang telah, jangan lupa telah Pak. Oke, baik Bapak. Jadi nama yang telah diberikan kepada Yesus. Nah, kita melihat Bapak, ini yang membingungkan saya. Ketika dikatakan di dalam Yesaya 42 nomor 8 dan juga beberapa dalil di dalam kitabnya Bani Israel termasuk Keluaran 3 nomor 15 bahwa Tuhan sendiri yang datang memperkenalkan namanya Pak. Ani Yothevafehu Semi, itulah namaku, yaitu Yahweh. Ya. Kok bisa berubah menjadi Yesus Pak? Itu gimana ceritanya? Ya, karena Tuhan sendiri di sini tidak paham. Ya itulah Bapak makanya saya paham, minta dipahamkan. Tidak pahamnya di sini Pak. Saya langsung jelasin. Silakan. Keluaran 3 ayat 15. Ya. Nah, itulah namaku dan sebutanku. Jadi Yahweh itu nama sebutan, bukan proper name Pak. Dalam bahasa Inggris disebut memorial name. Keluaran 3, jadi semua kalau bilang namaku ini misalnya Pak Gendut ya, atau pendeta ganteng gitu, Pak Ganteng gitu misalnya. Saya suka menghibur diri Pak, tiap hari dimaki-maki sama pendeta sama Romo di luar sana. Jadi saya tuh menghibur diri Pak ya. Misalnya Pak Gendut gitu, Pak Kumis. Namamu siapa? Namaku Pak Kumis. Lalu dijelaskan, itulah namaku dan sebutanku. Jadi Yahweh itu nama sebutan. Nanti Bapak langsung akan link ke Yesaya 43 ayat 10. Yahweh itu dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Makanya ketika sudah lahir Yesus, perhatikan baik-baik, tidak ada yang nyebut-nyebut Yahweh. Tidak pernah ada lagi. Maria saja ganti nyembahnya. Maria kan tadinya Yahweh yang disembah. Imam Yakaria itu kan penyembah Yahweh loh Pak. Begitu Yesus lahir, ganti yang disembah, bukan Yahweh Pak. Mereka tahu, ya malaikat ngasih tahu. Yang tertulis sih nggak ada, cuman malaikat ngasih tahu bahwa Yahweh dibentuk jadi manusia, nanti namanya Yesus. Lalu yang kalian sembah bukan lagi Yahweh, tetapi siapa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Wahyu 1 ayat 8, Yesus. Jadi sejak Yesus bayi, sebenarnya Maria sudah nyembah Yesus yang roh di surga. Nggak ada lagi Yahweh Pak. Boleh tunjukkan ke saya kalau ada di Perjanjian Baru masih disebut-sebut Yahweh. Kalau toh ada itu cuma mengutip ayat Perjanjian Lama. Hanya sedikit aja itu, tapi sudah diganti Tuhan. Contohnya Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhannya sudah T huruf besar, UHN huruf kecil. Ya Pak, jadi gagal paham dari orang-orang Yahudi dan para penyembah Yahweh adalah dikira Yahweh itu proper name. Salahnya di situ Pak. Double salah Pak. Berarti sepakat kita Pak, itu adalah gelar Pak ya, Yahweh itu ya. Nama sebutan, yang paling pas itu nama sebutan Pak. Ya, nama sebutan. Padahal di situ kan udah perkenalkan, itulah namaku yang harus kau sebutkan secara turun-temurun. Baik Bapak, ini terakhir dari saya pertanyaannya. Menurut Bapak yang di surga itu
apa Bapak, Tuhan atau Allah, yang mana yang benar, Pak? Ya, kita lihat ayat Alkitab, Pak, ya. Iya, Jadi klaim itu jangan dari saya, tapi dari ayat Alkitab, ya. iya, iya. Oke. Kalau begitu yang duduk di surga, ya, yang duduk di surga itu harus Wahyu 4 ayat 2. Hanya ada Iya. seorang di dalam satu takhta. Siapakah dia? Ada di ayat 8. Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega. Ini linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Jelas itu Yesus. Oke. Berarti Ya, jelas itu berarti Yesus, ya. Oke. Berarti Yesus itu adalah Allah, Pak, ya? Dari dulu, Pak, sebelum segala Oke. abad. Baik. Apakah Allah itu bisa dicobai iblis, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus, tapi pertanyaan bagus juga salahnya apa? Salahnya double kuadrat, Pak. Bapak harus membaca Ibrani 2 ayat 9, ya. Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat, padahal aslinya Filipi 2 ayat 6 Yesus itu setara Allah. Lalu kesetaraan ini tidak dipertahankan, lalu dia merendahkan diri jadi hamba, menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Saya bisa aja iblis nyobain iblis, Iya. cobain nama iblis. Jadi kan gini, Pak, yang saya pahami ini orang awam nih, Pak. Di dalam Matius 4 nomor 1 Yesus dicobai oleh iblis. Yakobus 1 nomor 13 Allah tidak bisa dicobai oleh iblis. Itu gimana nggak itu bisa. cara menjelaskan? Lah kalau Allah yang nggak bisa, yang dicobai iblis itu Yesus manusia, Pak. Oh, berarti Yesus ini katanya namanya Tuhan, Pak. Kenapa dicobai lagi? Namanya aja adalah nama Tuhan itu sendiri. Perhatikan, Pak, Tuhan ada dua pengertian. Allah berkarya disebut Tuhan. Allah yang roh juga disebut Tuhan. Bapak mau pakai yang mana? Ketika jadi manusia, tentu dia bukan roh. Bukan Tuhan yang Allah di surga. Dia yang manusia. Manusia disebut Tuhan nggak apa-apa untuk kasus Yesus ya, Pak. Karena Yesus adalah Allah berkarya. Ya, Bapak Jadi- boleh sebut Tuhan dicobai boleh. Bahkan Tuhan kematian Tuhan juga boleh. Ya, dalilnya gini, Pak. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Yesus kan faktanya dicobai, Pak. Berarti dia bukan Allah, kan? Yang bilang Yesus Allah jadi yang manusia Yesus Allah itu ya sopo, Pak. Oh, berarti Tuhan itu pernah dibentuk dalam rupa manusia, Pak. Betul. Bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Ya itu Allah dia tidak bisa Allah dibentuk. dibentuk. Itu dia Oh, Allah justru- dibentuk. Justru di situ dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Ya, Bapak saya rasa sudah paham lah. Kalimat itu artinya Allah dibentuk cuma satu kali. Sebelum saya tidak ada yang punya mercy. Setelah saya tidak ada lagi. Artinya cuma saya yang punya mercy. Kalau Bapak nggak paham ini, mohon maaf, Pak. Memang Bapak nggak sekolah apa? Sorry loh, Pak. Ayo. Kebalik kayaknya, Bapak. Ya, Kan sorry, Bapak- Pak. Tuhannya Sorry, Pak. mengatakan kalau Bapak memahami kebalik, Tuhannya Allah tidak Tuhannya pernah yang dibentuk. dalam bentuk roh mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi yang bentukan roh ini nggak mungkin dibentuk dalam rupa manusia, Ya sudah, Bapak. Pak. Kalau Bapak nggak paham nggak apa-apa. Wong Bapak bukan orang Kristen kok. Tapi Iya, kalau iya, saya iya, paham, iya. nanti itu linknya akan Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 14. Itu linknya. Kalau Tapi Bapak itu nggak percaya, nggak. itu dibantah, Pak, dengan Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar aku. Lah iya dong. Berarti yang dibentuk manusia ini bukan Tuhan, Pak. Ya bukan yang bilang Tuhan siapa, tapi dia dipanggil Tuhan Oke. nggak apa-apa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Very clear. Udah selesai. Yesus Makasih, manusia Pak. yang bukan Tuhan. Oke, makasih Pak Pendeta. Ya. Thank you. Yang Ya. menjadi masalah kalau sekarang Yesus di surga Anda anggap bukan Tuhan. Ya mohon maaf, Pak, berarti nggak nyampe mikirnya. Gitu aja kalau saya mah. Ayo. Kalau Yesus manusia bukan Tuhan, yes. Sekarang Yesus di surga, Anda bilang bukan Tuhan. Ya mohon maaf, mikirnya nggak nyampe. Kalau saya nyampe, Pak. Rasul-rasul nyampe. Makanya karena saya nyampe, saya jadi orang Kristen, percaya. Sorry, Pak, ya. Jadi di Itu surga loh Yesus sebenarnya. itu Tuhan, bukan lagi manusia, Pak. Ya sekarang bukan manusia, tuh Yesus di surga kok. Lalu sisi kemanusiaannya kemana? Ya udah nggak ada. Kemana, Pak? Ya nggak ada kok, kemana sih? Loh, kan tadinya manusia, Pak. Kemana sisi Ya, kemanusiaannya manusia lalu kemana? berubah jadi roh, Pak. Nah, Manusia itu dibentuk jadi lagi roh, dia. memakai tubuh kemuliaan. Berarti sudah terjawab bahwa tadi itu adalah membentuk diri kepada manusia
ke surga, membentuk diri lagi kepada roh. Berarti salah itu Pak, melanggar Yesaya 43 nomor 10. Salah, yang Bapak salah ya di situ. Ya, Bapak tidak paham duduk di sebelah kanan Allah. Di situ nggak pahamnya. Oh ya udah, oke baik Pak. Baik. Ya mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa. Bapak ada di titik itu tidak paham Pak, bahwa Yesus manusia yang fisik berubah menjadi roh di surga. Bapak tidak paham di situ, nggak apa-apa Bapak nggak paham. Wong pendeta aja nggak paham kok, pendeta dan romo itu nggak paham kok. Makanya Iya, Pak, dipikir iya, Pak. Yesus, Pak, makanya Yesus dipikir di surga masih gondrong, tangannya masih bolong. Astagfirullah. Ya, masa Yesus masih gondrong, masih bolong, lalu masih sujud pada Bapa? Itu Ya, ibu-ibu yang Udah pakai nggak pasti gondrong lagi ketawa, dong, Pak. udah nggak gondrong dia. Artinya anak Maria yang manusia itu menjadi Tuhan. Ya, menjadi roh, Pak. Kalau Oh, Bapak iya. nggak paham, jadi roh aja lah. Iya, menjadi roh. Kalau jadi Sama roh, seperti- baru benar ya. Sama Jadi seperti roh Bang udah Handi, tidak kalau gondrong. mati dia juga berubah jadi roh. Ya, udah tidak gondrong, udah nggak sujud pada Bapak, udah nggak, Pak. Nanti ibu-ibu yang berdaster di pasar ketawa itu, mosok Tuhan beda sama Allah? Ya, ya Tuhan ya pasti Allah. Ya Yesus itu Tuhan, ya Yesus Tuhan Allah. Ayatnya bertaburan, Pak. Dan bagaimana konsep Trinitas, Pak Henry? Ya, Bagaimana yang bertrinitas itu? ya jawabannya sudah jelas. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Udah pergi aja ke laut. Waduh. Tapi Iya, Pak, ngomong tidak kan, ada ngomong dalilnya, tidak ada Iya. ayatnya, ya Iya, kan? iya. Nggak ada itu barang, itu kata si Valen. Mana ada Valen nggak ini? Kata Valen bilang nggak ada itu barangnya itu. Ya, Unitarian juga berkata nggak ada barangnya. Cuma tapi diadain Pak Henry. Ya nggak ada barang itu. Dari tunggal itu nggak ada barangnya. Ya, kalau nggak ada barang boleh belanja dong Pak, biar ada. Bagaimana Banyuma? Mau belanja nggak Banyuma? Tambahin dikit. Banyuma sih. Enggak. Enggak. Udah capek saya dengan Pak Pendeta, saya pusing dibuat. Karena Ya ilmu pasti saya Pak, belum sampai ya ke pasti sana, Pak, ya. karena Pak, saya pun pernah jadi seperti Bapak loh. Saya juga di atas Iya, rata-rata. Saya pernah seperti Bapak, cara berpikir seperti Bapak itu sudah saya lewati Pak. Allah, Iya. mosok Allah mati disalib, mosok Allah dilahirkan. Itu sudah saya lewati semua Pak. Nanti Oktober, September saya mau dialog sama Pak Ustadz tuh, sama Agustan, sama Handitan. Tuh, ya Pak. Iya. Nah, kalau Tapi tidak. begini- Silakan. Ya gini, nanti next saya akan jadwalkan kembali khusus Zulkifli Mabas dengan Pak Pendeta Henry Tan ya Pak ya. Habis-habisan tapi Ya, Pak monggo. Henry, habis-habisan ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Iya, saya jadwalkan nanti. Bang Juma ya, Kalau siap ya. saya itu enak kok, nggak Baik. ada yang ngegas Pak, Nah, nggak ada yang Oke. ngegas kalau sama Iya, saya. Sip. mantap, sip. Oke, cukup. Oke, Baik. cukup. Ya, thank you ya. Terima Oh, kasih. Kalau ada ya. kata-kata yang kurang sopan, mohon Ya. dimaafkan ya Bapak-bapak sekalian Ya, ya. Iya, sama, Pak Pendeta Pak. siap. Terima kasih. Ya. Izin boleh bertanya nggak Pak Henry? Udah waktunya. Beliau tadi perjanjiannya cuma segitu. Dia mau ngantar istri. Oh ya Yang sudah. penting di sini ada Banyuma ya, kita harus bertanya, kita harus luruskan. Kita harus luruskan dulu gitu loh, supaya yang tadi itu belum sempat kita luruskan jangan sampai salah diterjemahkan oleh sahabat yang ada di live chat. Ini juga perlu diluruskan. Ya Banyuma tentunya saya beri kepercayaan untuk meluruskan yang tadi. Silakan Banyuma. Iya, jadi Nah, gimana ya bilangnya ya? Ya, namanya dari sumbernya udah hancur gitu, ya udah hancur semuanya lah. Kalau dikatakan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada lagi kata ya memang karena perjanjian baru itu dihadiahkan untuk siapa? Dihadiahkan kepada mereka yang dikhususkan menyembah kepada Yesus. Kayak mana mau menyembah kepada Yahweh lagi? Itu loh poinnya. Kemudian di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu selama-lamanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus itu tetap sama. Yesus itu tetap apa? Ciptaan, utusan, manusia, nggak bisa berubah dia. Makanya tadi pendetanya itu kelimpungan ketika saya tanya, apakah Allah itu bisa dicobai? Tidak bisa. Lah, Yesus dicobai. Katanya Yesus merendahkan dirinya. Artinya memang dia menuhankan manusia. Udah poinnya di situ. Kalau saya melihat, kalau andaikan dikasih angka ya Bang Handia, antara angka 10 dengan sampai angka 1. Angka tertinggi adalah 10. Beliau ini saya kasih angka
satu. Trinitas masih dapat angka 2, masih tinggi Trinitas. Karena di Trinitas masih ada Tuhan di situ. Meski ada Tuhan, ya, yang kemudian dibuatkan sekutu-sekutu, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Tapi yang satu ini barusan, betul-betul inilah yang paling bawah. Di neraka dia yang paling bawah ini. Ya, soalnya pencipta alam semesta dihilangkan sama sekali ya. Iya, nggak ada lagi pencipta di situ. Murni anak manusia yang dilantik menjadi pencipta. Ini yang paling sesat di antara seluruh Kristen. Beliau ini yang paling rendah tempatnya nanti di neraka. Jangan-jangan di luar neraka dia. Enggak, bukan di luar neraka dia. Dia yang paling di bawah. Iya, benar. Silakan neraka Tan. jahanam baginya, neraka jahanam. Iya. Ini Yang tadi kan saya tergelitik begini Bang Andi, ketika menarasikan bahwa Allah itu berubah menggunakan diri gitu loh. Jadi Allah itu memiliki sifat yang berubah, bukan kekal lagi di sana itu. Akhirnya Oke. ketika berubah jadi manusia kan Allahnya sudah nggak ada di sana. Oke. Sudah dijelaskan tadi itu Pak, segitu. Ini Peta Lampu bicara, silakan Ta. Masih bawa aku minta. Masih. saya Allahu Akbar. Aduh. halo, tadi kan disuruh saya link berapa tadi itu Yohanes berapa tadi suruh linknya berapa itu? 17.2. Udah 17-12 kayaknya. itu ya 17. Tapi udahlah, oke lah, nggak usah bermain itu. Yang penting kan segitu Ta. Itu mereka ini yang ditanya itu Yesus only, semua Yesus gitu loh. Geli saya kalau lihat yang kayak begini. Sama seperti Bembe. Saya terus tadi masih mau sebenarnya itu penasaran sedikit itu. Karena mulai skala bakal juga tadi itu kan. Nah, waktunya juga tadi udah janji saya tuh nggak bisa lama. Yang penting masuk dulu lah. Gitu. Tapi bagusnya sudah mau bertahan lama ya kan, dulu kan cuma numpang lewat kan. Enggak Saya sih. pernah debat dulu dan dia mengamuk. Dia ngamuk waktu saya katakan pencipta langit dan bumi itu pernah dilahirkan oleh manusia lalu dibunuh oleh manusia. Nangis, ngamuk dia. Kamu ilmunya belum sampai katanya. Kau itu masih bodoh. Allahu Akbar. Next saya jadwalkan ulang. Saya jadwalkan ulang nanti sama Bang Juma biar seru sekalian lah. Tapi saya ngomong sama dia, Pak Pendeta sebelum masuk itu habis-habisan, jangan ada yang emosi. Itu harus itu dulu Suruh bawa gitu. softtext dengan tisu. Oke. Tapi ada baiknya juga kalau menurut saya, ada nilai plusnya bahwa mereka jangan sampai Anda menipu dalam hal pengobatan. Itu juga ada nilai plusnya ya. Jangan tipu-tipu orang lah. Makanya gini Bang Handi.